Hari ini keluarga Puan Loong mau pongka atau berlayar menginap di laut buat cari ikan. Hari ini pas libur sekolah, jadi Puan Loong ajak ketiga anaknya, Akbar, Rijal, dan Oin. Kita lihat tidak mau ketinggalan. Lama tidak rasakan pongka, kita mau ikut. Mumpung lagi pulang kampung juga. Sebelum kita cerita banyak tentang tape desa ini, kenalkan dulu, arangku Rena Pasandre. Panggil saja Rena. Kita ini asli suku Bajo sini. Hari ini kita mau balik ke desa kelahiranku. So lebih dari 3 tahun, kita kuliah S1 di Universitas Gorontalo. Jauh di kota sana, ya sekitar 7 jam perjalanan darat. Meski jauh dari pusat kota dan daratan, tape desa ini tak kalah maju loh. Keluarga Puan Loong dan Puan Dian hari ini pongka bawa keluarga. Anak yang so besar biasanya diajak, kalau masih kecil ya ditinggal di rumah. Nah, kalau orang tua lagi cari ikan, mereka biasa taruh anak-anak ke pulau seperti ini. Ya, namanya anak Bajo, tidak bisa mereka diam, pasti ikut cari ikan. Bagi anak Bajo, tempat bermain ya laut. Berenang, menyelam, so biasa torang baking dari kecil. Bukan suku Bajo namanya, jika tidak pandai cari ikan. Nenek moyang kami terkenal pandai menyelam di laut sambil cari ikan, tanpa alat selam. Cuma modal kacamata dan panahan saja. Jadi tidak heran, banyak orang sebut torang manusia laut. Jangan salah, tidak hanya ambil hasil lauknya saja, torang pedesa ini juga lestarikan terumbu karang. Ini sebagai torang pecara lestarikan dan jaga lauk. Bagi kami ini suku Bajo, lauk ya sumber kehidupan utama. Kalau lauk so rusak, torang tidak bisa hidup. Kita bangga, torang pedesa ini sadar juga masalah lingkungan. Tidak hanya ambil hasil-hasilnya saja. Banyak orang pecara mengambil ikan dari laut. Kalau beruntung bisa dapat banyak. Kalau tidak, ya hanya bisa buat makan siang. Tapi torang tetap bersyukur. Seperti ini, kalau solala, torang berkumpul untuk istirahat dan saling bagikan buat makan sama-sama. Torang selalu punya tempat-tempat khusus untuk bertemu dan beristirahat. Jadi tidak usah pakai baku janji. Biasanya torang baku dapat perahu lain di jam-jam makan siang sekitar jam 12. Bermasa di atas perahu begini bukan masalah buat torang, so biasa. Jadi tidak takutlah kebakaran. Airnya tetap pakai air tawar yang torang ambil dari darat setiap 3 hari sekali. Meski lama di laut, torang tetap sering ke darat untuk ambil air tawar dan mandi. Jadi jangan dikira torang tidak jam mandi. Torang Bajo
So pernah coba tinggal di darat, tapi kebanyakan tidak betah. Bahkan ada yang pusing mabok darat. Hehehe. Sayang, sayang, seribu sayang. Kalaulah bukan karena bulan, masakan terbit si matahari. Aduh kasihan, aduh kasihan kakiku sakit. Kenalah duri-duri di pajumulan. Aduh kasihan, mudah-mudah dilupa. Ada surat. Baku dapa perahu lain sambil menikmati angin laut begini rasanya tentram. Jadi semangat lagi kita buat cari ikan. Sambil cari tempat aman untuk menginap, Pu Andian tetap sebar jaring. Biar tetap dapat ikan, tak boleh tuh namanya lengah. Nah, kalau lagi beruntung begini, kita bisa dapat banyak ikan. Anak-anak pun bisa tangkap ikan cepat begini. Karena ada keramba bandeng yang bocor. Jadi bolehlah kita ambil ikannya. Hehehe. Malam tiba, saatnya cari tempat aman untuk bermalam. Perahu Pongka akan bermalam di dekat pulau untuk menghindari angin dan ombak. Apalagi angin timur begini, semakin malam ombak semakin pasang. Kepala keluarga suku Bajo harus bisa jaga keluarga dari ombak dan bahaya. Itu sudah jadi kemahiran suku kami. Lau sudah jadi sahabat. Pagi datang, saatnya ke darat jual ikan. Ya, tak seberapa karena lagi musim angin timur, ombak sedang pasang. Hasil tangkapan Pu Andian jual ke pengepul. Jadi ada juga tengkulak yang langsung ambil hasil kita di laut. Itu untuk perahu yang jauh di laut lepas. Penghasilan Pu Andian ini ya pas-pasan untuk biaya hidup. Sekitar 100.000 sekali jual. Kalau lagi beruntung bisa sampai 500.000.
Ke darat tak cuma jual ikan. Ketemu keluarga dan saudara itu yang paling penting, melepas kangen. Hehehe. Biasanya suku Bajo yang jauh di laut sana pasti akan pulang kalau ada hajatan saudara. Seperti sekarang ini ada lamaran. Bukan seperti lamaran biasa. Torang punya tradisi lain. Tradisi asli suku Bajo. Yang bikin beda ya ini, maharnya. Bukan perhiasan atau perlengkapan sholat. Orang Bajo maharnya ya sedikit uang dan kain putih. Mirip kain kafan. Kain ini biasanya dibuat baju atau untuk kain kafan ketika sang mempelai perempuan meninggal. Kami percaya mahar ini buat ingatkan pada kematian. Tidak sembarang orang bisa pakai kain mahar ini. Selain mempelai perempuan, cuma boleh dipakai kakak atau adik sang mempelai perempuan. Orang lain tidak boleh pakai. Mahar diarah ke rumah mempelai perempuan. Yang bawa mahar tetua desa, karena bapak sang mempelai pria sudah meninggal. Sampailah pada acara meminta. Di lamaran ini, kedua calon pengantin tidak dipertemukan. Hanya perwakilan dari keduanya saja. Kalau diterima lanjut ke pernikahan, kalau tidak, ya gagal ada pernikahan. Tapi pastilah diterimanya, hehehe. Orang yang kita sudah diterima kami dan sudah menerima kami. Kita bangga, Torang Toro Siaje masih lestarikan tradisi. Nah, kalau tidak hadiri hajatan, ke darat ya pasti untuk pergi ke pasar. Di desa kami ini tidak ada pasar. Kami harus pergi ke darat untuk bisa beli keperluan sehari-hari dan kebutuhan pokok. Sekitar 20 menit naik bentor atau kendaraan umum, sampailah kita ke pasar Pohuwato Gorontalo. Pasar ini hanya buka setiap Selasa, jadi ya begini, ramai sekali. Orang biasanya beli yang tidak ada di desa, seperti buah ini. Banyak macam perabotan dan pernak-pernik dijual di sini. Kalau aksesoris begini ya tidak ada di desa sana, hehehe. Beli baju juga ada di sini.
Tapi kalau ikan jangan ditanya. Kata orang ya pabriknya. Menurut para puan, kita pedesa ini sejak tahun 1901, sebelum kita lahir. Rumah suku Bajo tetap unik, dibangun di atas laut. Namanya tinggal di laut, pastilah orang jago olah ikan, hehehe. Biasanya selain buat santap keluarga, ikan tangkapan juga bisa dibikin ikan asin. Semua jenis ikan bisa orang jadikan ikan asin, tapi yang mudah ya ikan kecil-kecil begini. Ikan dibelah dulu dan diambil organ dalamnya, lalu digarami dan dijemur. Jemurnya juga tidak usah susah, tinggal jemur saja di depan rumah. Kalau matahari lagi terik begini, ikan bisa sehari saja diangkat. Syukur kami pada Ilahi, semua kekayaan alam bisa kita manfaatkan. Jadi torang terus aja ikan sudah jadi menu utama. Tak ada ikan ya belum makan namanya. Hehehe. Orang pedesa ini juga so maju. Tidak hanya cari ikan dan mengolah ikan. Beberapa warga buat warung makan, bengkel, dan warung kelontong. Ya, buat layani wisatawan yang ingin nikmati indahnya Toro Siaje. Tidak hanya indah pemandangannya, lezatnya ikan di warung-warung Toro Siaje juga tak kalah sama olahan restoran mahal. Sejak tahun 2006 silam, desaku ini dijadikan desa wisata. Unik dan indahnya desaku ini sudah tersebar ke luar Gorontalo. Banyak pengunjung dari luar Gorontalo yang datang ke sini. Jika musim liburan, orang dari Jakarta, Bandung juga ada banyak. Mereka bisa masuk ke sini naik ojek perahu. Ini juga jadi penghasilan tambahan warga kami. Banggalah orang ini punya desa wisata. Meski di atas laut, orang pedesa ini juga punya nama-nama jalan. Biar kalau mau kemana-mana, nyandak nyasar. Hehehe. Suku Bajo, orang juga tidak mau kalah sama orang yang di darat sana. Di atas laut ini juga ada sekolah, ya meski baru SD saja. Jadi bagi anak-anak kecil tidak harus jalan jauh ke darat. Jika mereka ditinggal pongkak orang tuanya, anak-anak kecil di sini bisa tetap sekolah. Anak laut harus tetap pinter dong. Hehe.
Meski tak muluk-muluk, kita ikut beri sedikit ilmu untuk anak-anak. Kita sering ajak mereka belajar sesuai kuliahku pendidikan bahasa Inggris. Kita kasih belajar dorang berbahasa Inggris. Ya, meski tak harus meninggalkan tradisi, bahasa Inggris juga penting doe. Aku juga tanamkan mimpi untuk sekolah tinggi-tinggi. Menjunjung tinggi tradisi bukan berarti menutup diri dari perkembangan zaman. Inilah kisah desa dan suku asliku, Bajo. Aku bangga jadi bagian manusia laut yang tetap lestarikan tradisi. Indonesia Bajo!